kita ulas lagi. Karena masuk di dalam konteks apa istilahnya ya, hukum pidana khusus ini. Mungkin kalau berbicara tentang konteks hukum pidana khusus, karena dalam situasi saat ini tingginya tingkat kejahatan, kan kemarin seperti itu kita bilang, tingkat kejahatan itu marak, artinya seperti itu ya, akhirnya diyakini bahwa upaya-upaya ada satu proses pembaharuan hukum itu penting, kan di sana nih. Kalau dilihat kategori hukum pidana khusus ini sebenarnya dia hal-hal yang tidak diatur di dalam KUHP, artinya seperti itu. Makanya ada dua konteks kalau misalnya untuk melihat pengertiannya, secara KUHP, kemudian ada secara khusus, pidana khusus, artinya di situ. Nah, kalau misalnya Sudarto dia melihat konsep pengertian titik tekan pidana khusus itu adalah dikhususkan kepada golongan orang-orang tertentu. Jadi ketika melihat pidana khusus itu, kita rakyat biasa atau warga sipil, kapan dia? Ketika dia warga sipil ini misalnya memiliki kerjasama dengan pemerintah, baru biasa dia kena. Karena dia dalam konteks mengadakan barang. Karena dia tertentu. Karena di sini kan hukum pidana untuk golongan orang khusus berhubungan dengan perbuatan khusus. Artinya di sana. Salah satunya memang termasuklah itu pidana militer. Kenapa ini khusus? Memang itu digolongkan untuk militer. Nah, artinya di situ karena khusus. Jadi kalau dari kita lihat ya, konsep Sudarto ini berarti ada pelakunya khusus, kira-kira gitu ya. Kemudian perbuatannya juga khusus. Artinya di situ. Dalam kategori proses khususnya itu, makanya sering dinyatakan perpajakan itu merupakan tindak pidana khusus. Artinya seperti itu. Korupsi, perpajakan, moneter gitu, itu khusus. Tindak pidana pencucian uang itu khusus. Karena nggak ada di dalam KUHP. Artinya seperti itu. Dan kemudian selanjutnya ada beberapa pengertian-pengertian menurut beberapa sarjana di sini. Kalau misalnya kita lihat lah ya, Panhatum dia lebih menspesifikkan hukum pidana yang sengaja diberlakukan untuk orang-orang tertentu, sama khusus juga, orang-orang tertentu khusus. Artinya untuk bagi orang ABRI misalnya militer padi, kemudian juga hukum pidana yang mengatur tindak pidana misalnya fiskal. Dari konteks Panhatum itu ada esensi yang diambilnya. Undang-undang memang sengaja dibentuk di situ. Undang-undang yang dikhususkan memang untuk orang-orang tertentu. Kira-kira gitu. Kalau Aziz Samsudin dia menitik tekankan sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Nah, dia lebih menekankan kepada sanksinya. Kira-kira di situ. Nah, karena kenapa? Konsep sanksi di sini ada proses penyimpangan KUHP di sana, misalnya kalau misalnya kita lihat. Esensinya apa dilihat si Aziz Samsudin. Kemudian bidang tertentu, kemudian memiliki sanksi. Yang sering menjadi perdebatan proses pertanggungjawaban itu nanti. Karena dia masuk kepada sanksi. Pertanggungjawaban itu. Kemudian Rudi Satrio, hukum tindak pidana khusus itu mengatur perbuatan tertentu, berarti khusus juga. Atau berlaku terhadap orang tertentu, berarti khusus juga. Ya kan? Oleh karena itu hukum pidana khusus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa. Fokus kajian dari Rudi Satrio itu adalah pengaturan perbuatannya, kemudian berlaku itu untuk orangnya. Orangnya di sini adalah khusus. Ya.
Jadi kalau dari sini ya, kalau misalnya kita lihat berarti ada 3 konsep definisi kalau misalnya kita titik tekankan kalau berbicara tentang tindak pidana khusus. 1 norma ya, kemudian subjek pidananya, kemudian sanksi pidana. Artinya di situ ada norma, ada subjek, ada sanksi pidana. Nah, dari sini kalau misalnya kita lihat kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji, menganalisis pelakunya. Pelakunya ini yang khusus ini, kapan kira-kira bisa dikategorikan misalnya dia itu telah melakukan kerugian negara. Dalam tanda petik melakukan kerugian negara karena dia kebetulan itu sebagai pengguna anggaran gitu ya. Pengguna anggaran, terkadang pengguna anggaran ini dalam keadaan tertentu mendesak misalnya harus dikeluarkan. Apakah dia itu karena atas kelalaiannya telah melakukan kerugian negara? Sering menjadi di situ. Norma itu yang menjadi satu pertentangan nantinya. Contoh, kalau misalnya dalam keadaan terdesak lah ya, bencana alam, nggak mungkin lagi menunggu apa. Ini harus dikeluarkan. Apakah dijatakan dia di situ lalai seperti itu? Nah, itu akan menyangkut kepada normanya nantinya. Kira-kira gitu. Jangan-jangan yang dikeluarkannya itu memang betul-betul untuk kebutuhan bencana alam misalnya. Tapi karena mendesak itu, dikeluarkannya, berani dia mengeluarkan tanpa ada persetujuan misalnya. Itu jadi bulan-bulanan juga itu nanti. Sering seperti itu. Makanya proses tindak pidana khusus ini memang unik-uniknya di sana. Jadi ibarat kayak cakap-cakap ininya jadi ATM-nya jaksa misalnya. Sering seperti itu. Kira-kira gitu ya. Kemudian dari sini kita lihat lah ya, unsur hukumnya itu akhirnya kemana larinya? Kaidah norma kalau tadi yang kita lihat. Kaidah norma. Kaidah norma di sini, norma hukum itu akan dilihat sisi aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Karena yang menerapkan itu siapa? Yang mengonsep itu siapa? Ketika misalnya undang-undang tipikor hadir, kira-kira gitu ya. Undang-undang tipikor hadir, itu yang menggodok siapa? Legislatif. Tiba-tiba yang banyak jadi korban pelakunya siapa? Mereka juga kan? Mereka juga yang paling banyak jadi pelaku siapa? Dewan. Siap dewan siapa lagi? Kepala daerah. Lihatlah, paling banyak mereka. Kira-kira seperti itu. Dari situ kaidah atau norma hukum. Jadi kalau misalnya kajian kaidah ini di mana, Bu? Norma ini di mana, Bu? Ketika dia sudah menjadi aturan tertulis. Nah, itu jadi senjata pamungkas. Konsepnya di sana. Karena memang harus ada persetujuan DPR. Disahkan seperti itu. Kemudian fokus kajiannya itu yang kedua, kalau tadi ya, pelaku yang khusus itu, ini dia pelaku yang khusus, orang siapa tersangkanya, kemudian jenis pidananya, sanksi pidananya gitu. Artinya di situ. Ketika dilihat pelaku yang khusus, berarti dia itu dalam konteks pelaku yang khusus ini, dalam konteks pelaku yang khusus orang atau badan organisasi. Artinya subjeknya diperluas. Kalau misalnya di dalam KUHP konvensional, subjek hukumnya pelakunya itu cuma satu. Siapa? Barang siapa. Betul nggak? Ya. Barang siapa? Kalau konvensional seperti itu, barang siapa berarti makhluk hidup orang. Ketika dia bernyawa bisa ya dimintai pertanggungjawaban. Tapi ketika sekarang diperluas. Orang yang khusus tertentu, korporasi, badan hukum juga diperluas sebagai pelaku. Kira-kira gitu, ya. Kemudian apa jenis pidananya? Karena dalam konteks jenis pidananya itu jadinya ini, kalau misalnya kita kan kalau KUHP ada itu pidana pidana badan, kalau misalnya administrasi segala macam itu ini diperkhususkan dia. Jenis pidananya apa?
mengambil uang negara secara melawan hukum. Artinya kalau mengambil uang negara secara melawan hukum, ketika negara dirugikan, itu dianggap mengambil uang negara. Kalau misalnya negara rugi, mengambil uang negara. Kemudian, nah biasa kalau kita ini kan, ketika dalam keadaan tertentu sudah selesai, kemudian dikasih hadiah. Kita orang ketimuran gitu, ini ucapan terima kasih gitu. Bayangkan ucapan terima kasih saja sekarang ini, itu bisa menjadi satu konteks jenis pidana. Setuju nggak kalian itu? Ucapan terima kasih. Jadi kalau kalian nanti ngasih-ngasih, kalau skripsi, ibu kemarin sering seperti itu. Skripsi dikasih uang apa, dikasih kue gitu. Akhirnya ibu bilang gini aja, kalian simpan duit kalian itu, nanti kalau di akhir skripsi itu butuh uang. Kira-kira seperti itu. Kalau lebih lah itu misalnya sekitar 500.000, kalian itu memberikan gratifikasi kepada dosen. Itu ucapan terima kasih itulah, itu ucapan terima kasih itu. Artinya seperti itu. Pelaku menerima suap, mengambil uang negara, artinya di situ. Konsepnya itu menerima apa istilahnya ya? Ucapan terima kasih, dikasih uang terima kasih, tapi dengan misalnya arlojinya itu mereknya itu Rolex, harganya misalnya 1 M. Terima kasih gitu. Terima kasih saya. Nah, itu bagian dari menerima suap sebenarnya, karena itu dianggap gratifikasi. Suap ini macam-macam. Suap ini macam-macam gitu. Artinya kalau misalnya dilihat kemudian kepada sanksi pidananya minimal. Kemarin kita udah bicara kan, ada standar minimal di dalam konsep pidana khusus itu. Karena dia standar minimal, kemudian dilihat dari delik tertentu yang sangat dicela, merugikan dan membahayakan masyarakat. Artinya di narkoba juga sekarang itu ada standar minimal. Nah, artinya dianggaplah itu dia dalam kategori menjual narkotika, ya itu meresahkan, bahkan membahayakan katanya gitu. Apa ruang lingkupnya? Nah, kalau misalnya kita lihat ruang lingkup kurang lebih seperti inilah dia ya. Ada tindak pidana korupsi, itu ruang lingkupnya. Kemudian ada tindak pidana narkotika, tindak pidana perikanan, tindak pidana pertambangan, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, pencucian orang misalnya. Kemudian ITE itu khusus. Kira-kira gitu ya. Ajas apa yang ada di undang-undang pidana khusus ini? Mungkin kita kemarin sudah ceritakan. Ada ajas yang berlaku di dalam konteks KUHP. Mungkin kemarin ibu bilang ajas legalitas, ajas teritorial, ajas nasionalitas aktif, ada pasif. Mungkin kalau teritori kemarin udah clear. Nasionalitas aktif dan pasif artinya di sini adalah ketentuan hukum pidana itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia, apapun ceritanya, dimanapun dia berada, mau dia di luar negeri, seperti itu kira-kira ya. Artinya seperti itu. Kemudian dia melakukan tindak pidana. Setelah melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidananya ini disimpannya di luar sana. Itu dia nasionalitas pasif. Hasil itu bisa dikejar nggak? Bisa. Itu bisa dikejar. Itulah dia tindak pidana khusus itu tadi. Kalau KUHP nggak dapat itu. Keok dia di tengah jalan. Keok. Apa yang pakai? Undang-undang khusus. Karena kenapa? Bagaimana proses untuk menyelamatkan uang-uang negara ini sebenarnya? Nggak tahu apakah kita memang udah tumpur kali, nggak tahu itu. Yang pasti kalau udah menyangkut masalah pajak seperti makanya ada tax amnesty gitu kan. Oh, kencang dia tuh. Ibarat apa? Peluru ini. Gitu kan. Kayak ibarat kalau misalnya kekencangan speednya itu naik gitu. Itu dia ya.
Kemudian ini ajas di dalam KUHP. Tapi ada ajas di luar KUHP. Apa saja misalnya yang di luar KUHP? Nah, yang di luar KUHP mungkin kalian kemarin sudah Ibu bilang ajas pembuktian terbalik, itu sudah ya. Ajas pembuktian. Kemudian ajas kriminalitas ganda. Nah, ini dia kalau misalnya merupakan ajas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku di luar wilayah negara Republik Indonesia. Nah, apa misalnya hasil tindak pidana TPPU itu misalnya ketika dia sudah melakukan satu perbuatan pidana, ditambahinya lagi misalnya konsep usahanya itu dianggaplah dicucinya, kan kalau kita tahu pencucian uang dicuci gitu kan, bukan kayak gitu maksudnya. Hasilnya ya, hasil dari kejahatannya itu dibuatnya jadi bagus. Mungkin kemarin masalah travel apa itu yang umroh itu kena TPPU, itu kena itu. Yang dia punya rumah bagus, tapi hasilnya itu dari berapa jemaah dia misalnya seperti itu, dari situ kena. Kemudian ada ajas keadilan. Artinya kalau ajas keadilan ini memang merupakan hasil konteks dari putusan Mahkamah Agung. Karena bagi dia setiap orang itu sama kedudukannya di depan hukum. Ajas equality before the law sebenarnya hampir sama di dalam konteks keadilan ini. Kemudian ajas hukum tidak tertulis. Artinya ajas hukum tidak tertulis ini ajas-ajas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kita. Artinya memang ini tidak dicantumkan dalam undang-undang. Misalnya inilah ya, dalam situasi ajas hukum tidak tertulis. Ketika kita sepakat mendudukkan Pancasila, itu aja lah ya, nilai-nilai dalam konsep Pancasila itu begitu banyak sebenarnya nilai-nilai yang menjadi panutan kita. Musyawarah misalnya, artinya seperti itu. Adakah dalam konteks satu seorang dituduh melakukan korupsi misalnya seperti itu, tapi sebenarnya niatan dia itu hanya gara-gara misalnya administratif, tapi dikejar karena ini terkadang bisa dianggap politis juga persoalan yang seperti ini, dikejar dia ke sana, konteksnya di situ. Ternyata kalau misalnya dalam konteks situasi musyawarah menyatakan itu masih dikedepankan situasi itu, jangan main tebas bablas misalnya seperti itu, kan sering di situ. Jadi salah satunya apa sih ajas yang tidak tertulis itu? Hal-hal yang nilai-nilai dalam konteks kita lah ya, itu musyawarah ajas kita kan lebih tinggi sebenarnya dalam proses persoalan penyelesaian kalau di dalam bentuk konteks ajas living law itu. Nah, kemudian ajas yang bersifat umum, ajas yang diketahui dan dikenal dalam ilmu hukum, contohnya ajas praduga tidak bersalah. Artinya ketika seseorang itu dianggap dituduh melakukan belum tentu juga, tidak boleh kita misalnya sembarangan menyatakan memang dia itulah pelakunya istilahnya sebelum adanya putusan tetap. Oke? Ada yang mau ditanya sampai di sini? Lanjut? Lanjut ya? Oke. Kira-kira apalah hubungan pidana umum dengan pidana khusus? Nah, artinya di situ konteks hubungannya, keterkaitan antara hubungan pidana KUHP konvensional yang kita bilang konvensional ini, apa keterkaitannya dengan pidana khusus? Kalau dinyatakan, kalau kita pernah mengenal lex specialis derogat lex generalis, artinya seperti itu ya. Ketika undang-undang yang khusus ini ada, ya, berarti KUHP itu dikesampingkan. Hubungannya ke situ. Apa keterkaitannya misalnya? Keterkaitannya kalau misalnya nanti kalian lihat di pasal 103 buku pertama KUHP. Apa yang dikatakan di situ? Ketentuan-ketentuan dalam bab 8 buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Nah, di situ dia. Jadi inilah keterkaitan yang menyampingkan akhirnya KUHP mundur dulu ya.
Sekarang abangmu dulu yang bekerja misalnya menurut undang-undang yang khusus ini. Makanya dia spesialis. Kemudian keterkaitan dengan hukum acara secara formil, kemudian kriminologinya seperti apa, bagaimana keterkaitannya. Nah, apapun dia, ketika misalnya pokok materinya itu khusus, tetap mempergunakan hukum formil dengan KUHAP. Tak berubah. Hukum formilnya tetap KUHAP, keterkaitannya di situ. Gak ada KUHAP baru lah. Tetap KUHAP kita itu menjadi satu acuan pedoman untuk formilnya. Itulah dia hubungannya. Kriminologinya di mana? Artinya ketika misalnya kriminologinya ini adalah menjadi ilmu bantu untuk menganalisa penyebab pelakunya itu apa. Kalaulah seseorang misalnya melakukan kejahatan korupsi, kira-kira gitu ya, dia mengambil uang, sebenarnya itu untuk memperkaya diri, berarti itulah yang disebut dengan korupsi. Ada orang misalnya gitu ya, dia itu hanya mengambil sesuatu untuk makan saja, enggak untuk kaya itu, kira-kira gitu. Tapi kalau untuk kaya, berarti dia memperkaya diri, seperti itu. Makanya kalau misalnya masuk lah ini kasus-kasus korupsi ini, yang disorot itu siapa? Hartanya berapa bertambah ketika dia misalnya menjabat, iya kan? Hartanya nambah nggak nih? Udahlah ditengok nambah harta, tengoknya lagi misalnya rekening anaknya, tengok lagi rekening istrinya, semua gendut, semua gemuk. Makanya kalau misalnya main bablas aja itu, ada kebetulan misalnya jas pembuktian terbalik, udah sikat, blokir. Disorot itu, tengok gedung rumahnya kan, bertingkat 10 pula misalnya, pakai naik lift, ada pula entah Fortuner entah berapa misalnya. Wah, dicek itu jadi temuan, dianalisa itu. Ini berapa lama bapak ini sebagai apa ya gitu. Oh, jadi sorotan itu, PPATK akan masuk. Sering gitu. Tapi kalau misalnya dia pula pengusaha, ya maklum lah. Tapi kalau misalnya bupatinya pula dia seperti itu, kan? Jadi sorotan itu, lampu sorot itu. Ada pula misalnya rival politik dia, tumbang itu cepat. Tumbang itu cepat kalau kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nggak bakal kalau ibu bilang gitulah. Ya kan? Kalau dalam situasi sekarang. Ada yang seperti itu, Bu. Ada banyak. Biasanya kalau misalnya rival ketika kita anggaplah ya, ada kepala daerah, dia sudah menjabat, apakah itu gubernur atau wakil atau bupati. Mungkin wakilnya ini kepingin naik, pasti dicarinya itu. Salah satu contoh siapa yang mana, tahulah kalian itu, ya kan? Sumatera Utara pernah kejadian, ya kan? Medan paling sering. Udahlah, mungkin di situ udahlah gubernurnya masuk, wali kotanya masuk, penggantinya apa? Wakil. Seringnya kayak mana? Ya itu politisnya di situ. Kita bermainnya di situ. Nah, nasib apesnya memang iya, diperbuatnya pula itu. Ada satu dengan bansosnya itu melakukan kampanye dia supaya dia bisa langgeng maju, ya golak, ya kan? Kemudian dengan wali kota lagi tiba-tiba, kalau kemarin pertama wali kotanya itu urusan damkar. Nah, yang paling sedihnya urusan damkar itu administratif. Bayangkan administratif menjadi satu temuan sehingga menimbulkan korupsi. Kebetulan damkar waktu itu administratif, hanya gara-gara proses persetujuan pengadaan mobil pemadam kebakaran. Mengadakan pemadam kebakaran, kalau misalnya itu berguna sebenarnya, secara logika kita kok akhirnya nggak
tidak berterima. Kenapa kalau pengadaan damkar? Kenapa rupanya? Artinya di situ dilihat kerugian negara, misalnya hitung-hitungan di situ hanya gara-gara persoalan administratif, kalau nggak salah administratif, akhirnya dia masuk, si bapak itu masuk. Bagaimana lagi? Jadi kalau memang urusan-urusan yang persoalan korupsi ini memang ngerinya di situ, sadisnya di situ. Nah, masuk lagi lah, kebetulan ada lagi urusan yang Abdillah masuk, Rahutman pun masuk, terus satu lagi wali kota yang kemarin Eldin pun masuk. Kan 3 kita kan, ada 3 wali kota kita masuk kan, serem ya. Hah, apa ini kayaknya wali kota, kantor wali kota ini banyak hantunya kayaknya, misalnya seperti itulah. Kalau misalnya kita lihatlah situasinya, apakah memang benar-benar itu menjadi satu fenomena ketika misalnya orang-orang yang duduk sebagai di pusat pemerintahan itu menjadi satu konteks acuannya itu lebih gampang melakukan konsep-konsep korupsi, misalnya seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Ada yang mau ditanya? Nah, kalau tidak ada, ya kita lanjut. Ini sekilas saja karena kemarin memang materinya yang kemarin itu sudah kita ini kan bedah sebenarnya. Nah, jadi masuk kita ke dalam konteks ketika berbicara tentang tindak pidana ini. Mungkin kalau kemarin Ibu nggak tahu apakah di sini Ibu nyatakan berbicara persoalan tindak pidana, ya. Artinya kan gini kan, tindak pidana ini ketika satu perbuatan pidana itu diukur dari mana? Kapan kita bisa menyatakan satu perbuatan pidana itu diukur dari satu apa? Ya, diukur dari kesalahan. Untuk mengukur kesalahan dari mana? Dari niat. Artinya niat ini dulu. Ketika kesalahan akan dilihat dari apakah dia memang memiliki niat. Niat ini akan dilihat dari kehendak. Iya kan? Benar? Iya kan? Pidana 2 kali sama siapa? Sama Ibu? Sama Ibu apa Ibu Andi? Bu Andi ya. Nah, syukurlah nggak Ibu yang salah kalau kayak gitu. Oke? Nah, kesalahan itu dari niat. Niat itu akan dilihat dari kehendak. Karena misalnya kehendak karena maksud. Ada kan orang seperti itu kan. Ketika ingin memang mau berbuat satu kesalahan, memang sudah dimaksudkan dia. Kemudian kehendak karena kepastian. Dia udah tahu posisinya itu, kalau ku ambil jadi milikku, atau kalau ku bunuh mati. Kira-kira gitu. Memang dia sudah kepingin kali itu terjadi. Ukurannya di mana itu jadinya? Ukurannya itu akan bagaimana hubungan batin dia dengan perbuatan itu. Dia sadar berarti. Artinya di situ dia sadar ini, sadar dia kalau berbuat itu salah tapi dilakukan. Tergambarnya tergambar. Kira-kira gitu ya. Kemudian setelah kesalahan baru apa? Ketika kita menyatakan bahwa itu adalah perbuatan pidana, itu adalah tindak pidana. Dari mana kita bisa ini kan tentukan? Kesalahan otomatis diukur dari niat dan kehendak dia itu. Bagaimana hubungan batin. Kemudian ketika itu terjadi pertanggungjawaban. Kalau udah salah tanggung jawab lah. Iya kan? Berani berbuat, artinya seperti itu kan? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Tanggung jawab itu. Nah, proses pertanggungjawaban itu akan diukur juga
juga apakah dia memang layak untuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau tadi kita di awal sudah menyatakan kalau dalam tindak pidana khusus ini dua subjek hukumnya. Siapa? Orang khusus dan badan hukum. Artinya pertanggungjawaban. Subjek hukumlah di sini, pelakunya. Nah, artinya kalau misalnya dalam konvensional, pertanggungjawaban ini akan hilang ketika misalnya kalau dia itu tidak sadar, dalam arti orang gila lah, ya kan, gak terganggu jiwanya misalnya gitu kan, bisa dimintai pertanggungjawaban itu? Enggak. Terpaksa kalau misalnya dalam konvensional, dipaksa dia membunuh misalnya seperti itu, atau kalau memang membela diri misalnya, ya kan, 49 KUHP kan bela diri itu kan, itu nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Artinya di situ subjek hukumnya itu tidak. Ketiga apa? Ada yang tahu? Tolak ukur kita ketika menyatakan bahwa itu benar-benar satu perbuatan pidana atau tindak pidana. Ketiga, konsepnya syukur nggak sama ibu tindak pidana kalian. Tidak ada alasan pemaaf. Artinya tidak ada alasan pemaaf. Masuk kita ke dalam ajas legali. Ke sana kita masuk. Ajas legalitas menyatakan gimana? Dalam konteks perbuatan sebelum ada pengaturannya tidak boleh dinyatakan perbuatan pidana. Ajas legalitas. Artinya ketika misalnya satu perundang-undangan yang menyatakan itu menjadi satu konteks larangan, udah, itu perbuatan salah. Tidak ada alasan pemaaf menurut undang-undang. Tapi kalau misalnya dinyatakan undang itu diperkenankan, berarti ada alasan pemaaf. Nah, di sana dia. Nah, masuk kita ke tindak pidana. Nah, di sini dinyatakan ada dua suku kata tuh. Ada tindak, ada pidana. Ketika bicara tindak, berarti memang sudah ada langkah. Ya kan? Ada perbuatan. Pidana berarti cara pidana lah. Mainkan kalau kemarin politik hukum pidana kita menyatakan penggunaan hukum pidana. Penggunaan hukum pidana. Karena nggak ada cerita kalau misalnya udah masuk pidana, udah. Hukum pidana berarti udah hukuman badan, habis cerita, nggak ada cerita. Yang di kepala kita hukuman badan. Ada loh sekarang tambahan, ada denda, ada ini gitu. Oh itu sekarang di khusus. Kira-kira gitu. Nah, kemudian ya, kalau dalam konteks melihat lah ya, bagi masyarakat, badan hukum, kemudian melakukan pelanggaran hukum pidana, artinya itulah yang disebut dengan tindak pidana yang diukur dari sini. Kalau masuk ke formil ya, otomatis bagaimana aparat penegak hukum mampu mengumpulkan bukti-bukti untuk menentukan ini. Istilahnya di sana. Dari konsep ini, ketika masuk kepada tindak pidana berarti ada yang dilanggar. Ya kan? Ada yang dilanggar. Pembagiannya proses pelanggaran itu nantinya kalau kita secara hukum kita akan lihat pelanggaran apa? Perdatanya kah? Administrasinya kah? Pidananya kah? Nah, kalau perdatanya nantinya otomatis dia akan melihat denda. Cara perdata. Kalau administrasi berarti itu adalah kewenangan dia, tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan itu. Itu administrasi. Dikeluarkannya surat, ditandatangannya pula. Artinya seperti itu. Itu administratif itu. Dia melanggar ketentuan atau misalnya dibuatnya SK dalam posisi misalnya SK itu dikeluarkannya yang tidak diperbolehkan, itu administratif.
misalnya dalam proses administrasi cukup banyak, nanti di HAM kalian ini kan, karena konsep hukum administrasi negara kan sudah lewat oleh ibu ini kan. Dalam situasi administrasi ini, ketika sebelum diputuskan dalam musyawarah misalnya gitu kan, tapi prerogatifnya itu ada di pimpinan, misalnya, dikeluarkannya, tapi itu sebenarnya harus diputuskan melalui musyawarah. Itu administratif, keluarkannya surat, itu administratif. Kemudian gitu ya. Kemudian, nah, kalau misalnya masuk dalam pelanggaran pidana seperti kemarin politik hukum pidana itu, ketika konsep pidana dipergunakan, itu pamungkasnya adalah hukuman badan, sanksi yang lain itu nanti belakangan. Nah, kira-kira. Jadi memang dalam proses bagaimana konsep kekhususan ini muncul, memang dari sini. Ada dua kategori secara hukum, ada denda, ada administratif, ada pidana. Ini sebenarnya rumuan ketika misalnya proses konsep penentuan perluasan hukum pidana itu di pengkhususan itu cukup meluas. Dari sini dia latar belakangnya, konsepnya. Karena dari situ kita lihat, oh iya ya, hukum kita ada perdata kok. Hukum kita ada administrasi, ada pidana. Nah, digabungkan semua itu di dalam pengkhususan. Semua itu ada. Dendanya bagaimana? Kemudian administrasinya seperti apa lagi? Kalau administrasi misalnya dalam pengkhususan, kalau dulu ada wacana ketika misalnya orang-orang para politisi yang telah melakukan tindak pidana khusus, ada wacana itu dicabut hak dia untuk mencalonkan lagi, dicabut. Itu administratif, dicabut haknya. Jadi perkembangan perluasan apa kita ini memang hukum pidana itu akhirnya ke sana ya, kira-kira gitu. Ada yang mau ditanya? Tak ada? Hah? Nggak ada? Pas, oh lah ya udah, kalau memang pas dia, ya udahlah kita paskan lah kalau kayak gitu. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti Ibu kirimkan bahan materinya mungkin melalui Dimas lah dulu ya, Ibu. Karena memang katanya harus melalui, nggak tahu nih apakah kemarin Ibu udah mau buat classroom, tapi menurut Bu Andi tunggu dulu Bu Rin, mana tahu nanti melalui portal. Jadi nggak tahu juga Ibu melalui portal atau tidak gitu. Oke? Kalau tidak ada lagi, oke, sampai ketemu nanti kita close ini.